Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Raki Fariza dengan PM 020424111139 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Iron Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyajian laporan perubahan ekuitas atau modal. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas atau modal suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ekuitas perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dalam persamaan akuntansi dasar, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ekuitas dapat berubah karena beberapa faktor seperti laba bersih, pendapatan, komprehensif lainnya, setoran modal tambahan, atau penarikan modal. Yang kedua, tujuan laporan perubahan ekuitas memberikan informasi tentang perubahan modal pemilik selama periode tertentu, menjelaskan sebab-sebab perubahan ekuitas termasuk laba atau rugi bersih, distribusi dividen, dan transaksi ekuitas lainnya. Menilai keputusan manajemen terkait penggunaan modal, menjadi dasar evaluasi bagi investor dan pemilik modal dalam menilai kinerja perusahaan. Nah, yang ketiga, komponen laporan perubahan ekuitas. Komponen utama yang tercantum dalam laporan perubahan ekuitas meliputi yang pertama, saldo awal ekuitas atau modal. Ini adalah jumlah ekuitas perusahaan pada awal periode pelaporan. Yang kedua, setoran modal tambahan investasi atau modal yang disetorkan oleh pemilik ke dalam perusahaan. Yang ketiga, laba atau rugi bersih periode berjalan nilai keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan selama periode pelaporan. Nah, yang keempat, dividen yang dibayarkan, pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham atau pemilik. Kelima, pendapatan komprehensif lainnya dan perubahan ekuitas yang tidak berasal dari kegiatan operasi seperti perubahan nilai aset atau liabilitas yang diukur ulang. Keenam, penarikan modal oleh pemilik atau PRIF. Penarikan modal oleh pemilik untuk keperluan pribadi biasanya terjadi di perusahaan perorangan. Ketujuh, saldo akhir ekuitas atau modal nilai ekuitas akhir periode setelah memperhitungkan seluruh komponen di atas. Nah, yang keempat, format laporan perubahan ekuitas. Format laporan ini bervariasi tergantung jenis entitas atau perusahaan perorangan CV atau perseroan terbatas. Dan kedua, catat laba atau rugi bersih periode berjalan. Data ini diambil dari laporan laba rugi. Ketiga, tambahkan setoran modal tambahan. Catat penambahan modal dari pemilik atau pemegang saham. Yang keempat, kurangi dividen atau PRIF. Hitung jumlah keuntungan yang dibagikan kepada pemilik atau ditarik oleh pemilik. Nah, yang kelima, tambahkan pendapatan komprehensif lainnya. Jika ada perubahan ekuitas dari transaksi non-operasional, tambahkan ke laporan. Yang keenam, hitung saldo akhir ekuitas. Jumlahkan semua komponen untuk memperoleh saldo akhir ekuitas. Nah, yang terakhir, keenam, pentingnya laporan perubahan ekuitas. Bagi investor dan kreditor, menilai seberapa efisien modal digunakan dan kinerja perusahaan. Bagi pemilik, melihat pertumbuhan ekuitas dan dampak dari kebijakan perusahaan seperti pembagian dividen. Bagi manajemen sebagai alat evaluasi keputusan terkait distribusi laba dan kebijakan modal. Nah, ketujuh, hubungan laporan perubahan ekuitas dengan laporan keuangan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Laba bersih yang tercantum dalam laporan laba rugi digunakan dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, yang kedua, neraca. Saldo ekuitas di laporan perusahaan ekuitas harus sesuai dengan saldo ekuitas di neraca. Dan yang terakhir, ketiga, laporan arus kas, menunjukkan arus masuk dan keluar kas yang terkait dengan aktivitas ekuitas seperti modal dan pembayaran dividen. Nah, kita masuk ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan ekuitas selama periode tertentu. Penyusunan laporan ini penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk memahami kinerja dan kebijakan manajemen terkait modal. Dengan memahami cara menyusun dan menganalisis laporan perubahan ekuitas, pihak berkepentingan dapat mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman bersaudara semua.